وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون والحاضرات, bapak-bapak semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para asatid wa asatidah, pada sahibul bait Ibu Hajah Sukmayanti serta keluarga besar, semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Allah berikan hidayah, Allah berikan lindungan, Allah mudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih kuatkan fisik kita,
Allah masih berikan nikmat iman dan Islam kepada diri kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di tempat ini dalam rangka mendoakan saudara kita. Semoga langkah kita semua yang hadir di sini dibalas kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita, almarhum Bapak Haji Muhammad Dhari, saya belum begitu lama kenal sama beliau, tapi beliau memang sungguh orang yang baik. Kebetulan tempat beliau itu di sekelilingnya banyak anak-anak muda atau bapak-bapak yang masih muda. Mereka mengatakan kepada saya bahwa pemersatu di tempat tinggalnya Haji Muhammad Dhari almarhum itu adalah beliau. Jadi anak bapak-bapak yang masih pada muda di tempat itu sungguh sangat-sangat menghormati almarhum, karena beliau bisa menyatukan dari sekian banyak rumah itu, menjadikan akur bapak-bapak yang masih pada muda di tempat beliau. Dan pada masa waktu sakitnya beliau tidak pernah putus jamaah. Ketika beliau masih bisa berjalan naik tangga, itu kebetulan masjid yang ada di Al-Falah Bekasi itu kan sholatnya di atas. Itu beliau dengan susah payah naik ke atas tangga untuk menghadiri atau sholat berjamaah di masjid Al-Falah. Begitu beliau lakukan setiap ada waktu di rumah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Makanya saya begitu salut sama almarhum, dengan keadaan yang sangat perih, dengan keadaan yang begitu membuat fisiknya lemah, tapi tidak pernah putus daripada sholat berjamaah. Itu luar biasa buat saya pribadi. Mudah-mudahan wafatnya beliau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap manusia pasti mengalami kematian. Setiap manusia, tidak terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas mesti akan mengalami kematian. Tapi Allah sudah berikan wanti-wanti, Allah sudah berikan perhatian kepada kita. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah sudah mewanti-wanti itu. Jangan pernah kita lewatkan ketakwaan kita dalam keseharian hidup kita. Karena begitu kita mati, Allah tidak tanya berapa banyak harta yang kita miliki, berapa tinggi jabatan yang kita capai, berapa banyak sudah hasil yang kita dapatkan semasa di dunia. Tapi Allah cuma tanya seberapa tinggi ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak tanya rupa kita, Allah nggak tanya pakaian kita, Allah nggak tanya segala apa yang kita miliki. Tapi Allah tanya di dalam hatimu, adakah ketakwaanmu kepadaku? Kata Allah seperti itu. Maka tidak ada yang bisa diagungkan dalam kehidupan kita. Kamu orang kaya, kita orang kaya, tidak akan bisa diagungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini kita bisa menjadi orang kaya, tapi mungkin Allah kelak ambil kekayaan kita sehingga kita menjadi orang yang tidak punya harta. Jadi manfaatkan segala apa yang kita miliki semata-mata hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mati dalam keadaan ketakwaan, hati kita benar-benar takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah panggil ruh kita nanti di akhirat kelak. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah panggil dengan ketenangan. Tapi syarat ketenangan dalam hidup manusia adalah satu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh tidak ada sesuatu apapun yang membuat engkau tenang. Maka ingatlah bahwa berzikir itu adalah tujuanmu untuk mencari ketenangan. Hanya dengan berzikir kita menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Bukan harta yang membuat kita tenang, bukan kedudukan yang tinggi membuat kita tenang.
Saat kedudukan tinggi mungkin kita merasa tenang, tapi saat kedudukan tinggi itu pudar dari diri kita, hilang dari diri kita, maka tidak akan ada lagi ketenangan. Mungkin di saat kita punya harta banyak kita akan merasa tenang, mungkin kita akan bisa merasa nyaman, tapi ketika Allah ambil kekayaan tersebut, apakah masih bisa kita tenang dalam menjalani hidup? Maka pergunakanlah hidup kita sebaik-baik mungkin. Kaya dan miskin adalah ujian. Miskin ujian dari Allah, kaya pula ujian dari Allah. Bagaimana kita mengatur hati kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam diri kita akan menjalani hidup ini. Sebab semua makhluk yang hidup di muka bumi ini tentu dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu perkara yang gak pernah dijamin sama Allah. Perkara yang tidak pernah dijamin sama Allah adalah kehidupan kelak akhirat kita. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah? Mati dalam keburukan atau mati dalam kebaikan? Maka intinya hidup adalah mencapai kematian yang baik, kematian yang membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu bukan semasa kita hidup, tapi hidup itu adalah bagaimana akhir perjalanan hidup manusia. Banyak orang yang akhirnya buruk diawali dengan sesuatu yang baik. Banyak orang yang beriman kepada Allah, banyak orang yang rajin sholat, banyak orang yang rajin belajar, banyak orang yang rajin sedekah, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jaga hati kita, jangan sampai ibadah kita, sedekah kita, segala macam yang kita lakukan, kebaikan apapun, jangan sampai membuat kita bangga diri, jangan sampai membuat kita takabur, sombong kepada sesama. Sebab kita bisa melakukan sholat, bisa melakukan sedekah, bisa melakukan segala kebaikan, itu pun atas hidayah Allah. Kalau Allah tidak turunkan hidayah, kalau Allah tidak turunkan taufik, kekuatan di dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka catat dalam diri kita bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan adalah kehendak atau izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah, sehingga Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, perlindungan, sehingga kita mampu terus-menerus mengingat Allah di dalam hati kita, di dalam keseharian kita, di dalam segala aktivitas kita. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan ketika kita wafat, ketika sakaratul maut itu datang, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kasih sayangnya, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita akan bacakan suratul Yasin beserta ratibul hajat. Sama-sama kita niatkan apa yang kita baca hanya tertuju kepada almarhum Haji Muhammad Thari. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi wasilah turunnya pengampunan, menjadi wasilah turunnya penerang di alam kuburnya beliau, menjadi wasilah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada lagi orang yang mampu mendoakan beliau kecuali kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai saudaranya, kita sebagai teman-temannya. Maka jangan pernah ragu mendoakan saudara kita, karena doa kita sampai kepada mereka yang telah wafat. Makanya ketika kita melewati satu makam, dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasul, ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan kepada mereka, kamu sekalian. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, semoga Allah memaafkan segala perbuatan salahnya. Engkau telah mendahului kami dan insya Allah kami pun akan ikut bersama engkau. Itu kan bentuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya doa yang kita ucapkan untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, sampai kepada mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca nanti dibalas oleh Allah
berupa kebaikan, berupa hidayah, berupa taufik, kekuatan untuk lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita mulai. Harap yang bawa handphone harap di silent agar tidak mengganggu jalannya acara.